Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumrotun Nikmah, NIM 2103211000020 dari kelas Agribisnis C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mini riset yang telah saya lakukan, yaitu analisis usaha tani padi di Desa Kedanyang, Kabupaten Gresik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju ke materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar masyarakat bermata pencaharian bergantung pada pertanian. Salah satu komoditas yang berperan dalam ketersediaan pangan Indonesia adalah padi. Tanaman padi menjadi makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, karena hampir 97% masyarakat Indonesia ini mengkonsumsi beras. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, di mana sebagian besar petani di Jawa Timur bercocok tanam dengan komoditas padi sawah. Salah satu desa yang terletak di Kabupaten Gresik itu ada Desa Kedanyang yang terletak di Kecamatan Kebomas, di mana desa tersebut merupakan salah satu desa yang produksi padi, khususnya padi dengan varietas Ciherang. Oleh karena itu, dilakukanlah mini riset ini, yaitu mengenai analisis usaha tani padi di Desa Kedanyang. Tujuan adanya mini riset ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah kelayakan finansial pada usaha tani padi di Desa Kedanyang, lalu juga untuk mengetahui cara petani membiayai kegiatan usaha taninya, mengetahui resiko-resiko yang dihadapi petani dalam kegiatan usaha tani, serta bagaimana kegiatan asuransinya, lalu juga untuk mengetahui kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh petani di Desa Kedanyang, serta untuk mengetahui cara petani melakukan perencanaan usaha taninya. Yang kedua ada gambaran umum. Desa Kedanyang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Mata pencaharian umum utama sebagian besar masyarakat Desa Kedanyang itu merupakan petani padi. Nah, petani padi di Desa Kedanyang ini mayoritas menggunakan peralatan tradisional, tapi juga terkadang ada yang menggunakan peralatan modern seperti traktor, penggiling padi, dan juga ada combine harvester. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas padi. Padi yang cocok dengan kondisi iklim dan tanah di daerah Kedanyang itu ada IR64, Ciherang, Situbangedit, dan Inpari. Tetapi yang paling banyak ditanam oleh petani di Desa Kedanyang itu padi varietas Ciherang. Nah, Bapak Dul Hakim ini merupakan salah satu petani padi yang ada di Desa Kedanyang. Beliau juga merupakan Ketua Gapoktan di Desa Kedanyang, di mana di Desa Kedanyang ini memiliki 4 kelompok tani, dan Bapak Dul Hakim ini termasuk ke kelompok tani Kedanyang 2. Bapak Dul Hakim memiliki sawah dengan luas lahan sekitar 1 hektar dengan status kepemilikan yaitu milik pribadi. Bapak Dul Hakim biasanya menanam padi dengan jenis varietas Cirang dan biasa melakukan penanaman sebanyak 2 kali dalam 1 tahun dengan hasil panen dalam sekali yaitu 7 ton. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini ada analisis kelayakan usaha tani, kelayakan finansial usaha tani. Yang pertama ini ada biaya-biaya variabel. Di sini terdapat benih, pupuk, pestisida, insektisida, dan tenaga-tenaga kerja yang dibutuhkan pada setiap kegiatannya. Untuk benih di sini menggunakan benih varietas Ciherang. Untuk biaya variabel ini total biaya yang dibutuhkan yaitu 7.190.000. Kemudian ada biaya tetap yang terdiri dari cangkul, sabit, alat semprot, serta hasil penyusutan dari barang-barang tersebut. Sehingga diperoleh total biaya sebesar 1.882.500. Berdasarkan perhitungan ini, diperoleh bahwa
jumlah dari biaya variabel dan biaya tetap, yaitu 9.072.500. Itu merupakan total biaya yang harus dikeluarkan dalam sekali penanaman. Kemudian yang keempat ada penerimaan. Di sini berdasarkan hasil wawancara, bahwasanya dalam sekali panen itu menghasilkan sekitar 7 ton atau 7.000 kg. Dan harga jual yang biasa dijualkan yaitu sekitar 5.000. Sehingga setelah dihitung, maka penerimaan yang diperoleh oleh Bapak Dulakim ini sebesar 35 juta. Yang kedua ada keuntungan. Bisa dilihat perhitungan dari keuntungan. Berdasarkan hasil perhitungan ini diperoleh bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Dulakim itu sekitar 25.927.500. Kemudian yang keenam ada RC ratio. Ini merupakan perhitungan dari RC ratio. Berdasarkan hasil perhitungan itu, maka didapatkan nilai RC ratio sebesar 3,9. Sehingga dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha tani padi Bapak Dulakim di Desa Kedanyang itu layak untuk dilaksanakan karena nilai RC-nya itu lebih dari 1. Sehingga usaha tani tersebut menguntungkan apabila untuk diusahakan. Lalu yang ketujuh ada BEP penerimaan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, ini diketahui bahwa hasil BEP sebesar 8.964.285. Hal ini berarti bahwa usaha tani padi yang dijalankan oleh Bapak Dulakim di Desa Kedanyang akan memperoleh keuntungan apabila Bapak Dulakim ini menerima penerimaan yang melebihi 8.964.285. Berdasarkan perhitungan yang telah tadi dihitung, penerimaan yang diterima itu sebesar 35 juta, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani ini merupakan usaha tani yang menguntungkan. Lalu ada BEP harga. Nah, berdasarkan dari BEP harga ini diperoleh bahwa BEP harga 1.296. Nah, hal ini berarti bahwa usaha tani padi Bapak Dulakim di Desa Kedanyang ini akan memperoleh keuntungan apabila Bapak Dulakim menjual padi tersebut dengan harga yang di atas 1.296. Dari hasil wawancara yang di awal tadi, diketahui bahwa harga jual yang diberikan Bapak Dulakim itu sebesar 5.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani padi Bapak Dulakim ini berada di posisi yang menguntungkan. Lalu yang ke-9 ada payback period. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, didapatkan hasil bahwa waktu pengembalian biaya investasi usaha tani padi milik Bapak Dulakim di Desa Kedanyang itu selama 3 bulan 11 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani tersebut layak untuk dijalankan. Berdasarkan seluruh analisis kelayakan finansial ini, dapat disimpulkan bahwa usaha tani Bapak Dulakim ini layak untuk dijalankan secara finansial. Selanjutnya ada kendala dan strategi pembiayaan usaha tani padi. Untuk pembiayaan usaha tani sendiri di sini, petani padi di Desa Kedanyang termasuk Bapak Dulakim ini masih membiayai kegiatan usaha taninya dengan modal pribadi yang dikumpulkan dari hasil penjualan panen-panen sebelumnya ataupun dari tabungan pribadi. Tetapi selain itu juga Bapak Dulakim juga terkadang petani-petani mendapatkan bantuan permodalan dari pemerintah yaitu PUAP atau pengembangan usaha agribisnis perdesaan, di mana PUAP ini akan diserahkan ke kelompok tani, kemudian kelompok tani akan menjamkan modal-modal ini, memberikan modal ini ke anggota-anggotanya. Sehingga modal tersebut dapat digunakan untuk petani yang tidak memiliki modal agar bisa melakukan kegiatan usaha taninya lagi. Selain itu juga para petani terkadang juga meminjam dari bank-bank. Lalu ada kendala pembiayaan usaha taninya. Berdasarkan dari wawancara, diperoleh bahwa kendala yang
seringkali dihadapi oleh Bapak Dulakim serta petani di Desa Kedanyang itu yaitu antara lain keterbatasan modal, di mana terkadang mereka ini merasakan kesulitan untuk membeli input seperti benih, pupuk, pestisida, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk usaha tani tersebut. Lalu ada akses terbatas ke bank ataupun bantuan pemerintah. Di sini beberapa petani itu kesulitan dalam mengakses pinjaman dari bank ataupun bantuan pemerintah, dikarenakan petani tersebut itu ada yang tidak memiliki kartu tani ataupun tidak tergabung dalam kelompok tani, sehingga bantuannya itu sulit untuk tersalurkan. Lalu ada resiko serangan hama. Dengan resiko serangan hama yang menyerang tanaman padi seperti tikus, berang, ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan kegiatan usaha taninya juga mengalami kerugian. Lalu ada juga kenaikan harga-harga input seperti harga benih, pupuk, dan lain-lain. Untuk strategi yang ditawarkan untuk menangani kendala-kendala tersebut itu yang pertama adalah memanfaatkan program PUAP tersebut. Dengan menggunakan program PUAP ini, maka petani di Desa Kedanyang ini akan mendapatkan bantuan berupa modal tambahan dari pemerintah. Nah, dengan adanya modal tersebut, petani-petani dapat menggunakannya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seperti benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain. Tapi untuk dana PUAP ini seharusnya lebih baik untuk digunakan bagi kebutuhan usaha tani. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah menggunakan fasilitas pinjaman dari perbankan. Petani-petani juga bisa meminjam dari bank-bank daerah sehingga diharapkan petani dapat lebih mudah memperoleh dana dan modal untuk mengatasi tantangan mengenai kenaikan harga dari input produksi tersebut. Lalu yang terakhir yaitu tergabung dalam kelompok tani di Desa Kedanyang. Nah, dengan para petani-petani ini bergabung ke Gapoktan atau Poktan-Poktan di Desa Kedanyang, maka petani akan lebih mudah dalam menerima bantuan. Karena biasanya bantuan dari pemerintah itu akan diberikan ke Poktan dan Poktan yang akan menyalurkan ke anggota-anggotanya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada resiko yang dihadapi petani padi di Desa Kedanyang. Yang pertama di sini ada pembiayaan usaha tani. Resiko-resiko yang dihadapi petani dalam kegiatan usaha taninya pada umumnya yaitu resiko serangan hama dan penyakit, di mana biasanya tanaman padi ini sangat rentan untuk diserang hama seperti hama waran, tikus, dan burung. Selain itu juga tanaman padi juga rentan terhadap serangan penyakit seperti hawar daun bakteri, karat, busuk batang, dan lain-lainnya. Nah, apabila penyakit-penyakit tersebut itu tidak diatasi dengan efektif, maka akan mengakibatkan penurunan produktivitas dan kualitas hasil panen, sehingga menyebabkan petani itu mengalami gagal panen dan mengalami kerugian. Strategi-strategi yang biasa dilakukan oleh Bapak Dulakim untuk mengatasi resiko tersebut yaitu biasanya dengan menanam sistem jajar lego dan tumpang sari serta memberikan pestisida khusus. Biasanya Bapak Dulakim ini akan menanam dengan sistem tumpang sari, yaitu dengan menyeling-nyelingi tanaman, di mana terkadang beliau juga menanam tanaman padi dan dibarengi dengan tanaman kacang hijau dan kedelai. Dengan menanam secara tumpang sari, ini tanaman tersebut itu dapat mengusir atau mengalihkan hama dari tanaman utama tersebut. Lalu juga menanam dengan sistem jajar legowo itu juga dapat mengurangi resiko penyakit dan gulma, di mana tanaman padi akan ditanam dengan jarak-jarak tertentu, sehingga tanaman yang tumbuh rapat akan menutupi lahan secara efektif. Lalu untuk kegiatan asuransi, di sini pada umumnya petani di Desa Kedanyang itu tidak mendaftarkan diri pada kegiatan asuransi, program asuransi, termasuk Bapak Dulakim sendiri.
para petani di Desa Kedanyang masih kurang menyadari mengenai pentingnya asuransi bagi petani. Padahal secara kenyataannya, program asuransi ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi petani. Salah satu contoh kelebihan-kelebihan asuransi itu sendiri yaitu ada terjaminnya usaha tani petani, kemudian memberikan bantuan modal kerja dengan mekanisme klaim asuransi apabila mengalami gagal panen, sehingga usaha taninya itu dapat terjamin ke depannya. Lalu ada juga mengamankan produksi padi, kemudian juga membantu dalam mengakses petani dalam kegiatan pembiayaan, dan mendorong petani untuk menggunakan produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik. Sedangkan untuk kekurangan kegiatan atau program asuransi itu sendiri, yaitu yang pertama ada premi yang tinggi. Di sini dengan premi yang tinggi ini bisa menjadikan beban bagi para petani yang penghasilannya itu tidak banyak, sehingga para petani merasa tidak ingin untuk mengikuti program asuransi karena premi yang tinggi tersebut. Lalu ada aturan dan persyaratan klaim yang rumit. Dengan proses-proses untuk mengklaim asuransi tersebut itu memerlukan persyaratan yang ketat, sehingga banyak para petani yang merasa malas untuk mengurus hal-hal tersebut dan menyebabkan petani tidak mengajukan program asuransi. Lalu yang terakhir yaitu batasan cakupan program asuransi, di mana program asuransi padi ini masih memiliki keterbatasan dalam mencakup wilayah atau jenis resiko tertentu, sehingga pada beberapa daerah mungkin tidak tercakup oleh program asuransi padi. Misalnya pada daerah-daerah yang terpelosok, di mana daerah tersebut itu masih belum menerima informasi atau masih belum mengetahui informasi mengenai kegiatan asuransi-asuransi tersebut, sehingga mereka yang merasa kurang paham mengenai program asuransi dan pada akhirnya tidak memanfaatkan program asuransi dengan sebagaimana mestinya dan semaksimal mungkin. Lalu ada kemitraan dan perusahaan mitra. Pertama ada kerjasama petani. Di sini para petani di Desa Kedanyang ataupun juga Bapak Dulakim tidak melakukan kerjasama. Mereka cenderung membeli benih, pupuk, pestisida dengan secara mandiri. Tetapi terkadang juga mereka mendapatkan subsidi atau bantuan dari pemerintah. Tapi untuk kerjasama mereka belum. Sehingga di sini saya merekomendasikan untuk perusahaan yang cocok dijadikan pihak mitra oleh Bapak Dulakim atau petani di Desa Kedanyang, yaitu ada PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik di sini merupakan salah satu pabrik pupuk terlengkap di Indonesia. Dengan bermitra pada perusahaan tersebut, itu dapat memastikan pasokan input yang terjamin seperti pupuk dan lain-lain. Lalu juga pasokan input tersebut juga berkualitas sehingga dapat mendukung pertumbuhan tanaman padi dan meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman mereka. PT Petrokimia juga memiliki jaringan distribusi yang luas sehingga dapat membantu petani dalam memasarkan hasil panen padi tersebut ke berbagai lokasi, sehingga petani tidak hanya menjual padi tersebut di tengkulak dengan harga yang rendah tersebut. Lalu selanjutnya ada kegiatan perencanaan usaha tani. Nah, dalam melakukan usaha tani di sini, Bapak Dulakim melakukan beberapa perencanaan usaha tani, di mana perencanaan tersebut adalah yang pertama ada persemaian. Nah, kegiatan persemaian ini dilakukan dalam waktu selama kurang lebih 1 bulan. Di sini dalam kegiatan ini dibutuhkan benih gabah sebanyak 25-30 kg untuk 1 hektar lahan. Dan Bapak Dulakim memilih untuk menggunakan padi dengan jenis Ciherang. Caranya yaitu padi tersebut dijemur selama 1 hari, kemudian direndam di air selama 1 hari juga. Setelah direndam, kemudian dikeringkan lagi dari malam hingga pagi. Lalu dari pagi hingga sore itu cabai
itu gabah dikeringkan lagi, dijemur. Tetapi jemurnya itu di dalam karung, jadi tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah itu, setelah dijemur, gabah tersebut akan disiram dan ditaruh di tempat yang hangat sehingga dapat dengan tumbuh. Lalu apabila gabah sudah muncul, maka benih tersebut sudah siap untuk ditanam. Biasanya itu waktu 20-25 hari. Lalu selagi menunggu persemaian ini akan dilakukan yang kedua yaitu persiapan lahan. Nah, pada kegiatan persiapan lahan ini ada beberapa aktivitas seperti pembajakan dan garu. Untuk kegiatan persiapan lahan ini berguna untuk membersihkan gulma atau sisa-sisa dari kegiatan pertanian sebelumnya, seperti pencabutan dan pemberian pupuk dasar. Lalu pada aktivitas pembajakan dan garu ini Bapak Dulaki menggunakan peralatan alat bantu seperti traktor dan dikerjakan oleh tenaga kerja dari luar. Lalu yang ketiga ada kegiatan penanaman. Nah, pada kegiatan penanaman ini, padi yang disemaikan itu harus sudah berumur 20-25 karena apabila kalau masih terlalu muda itu padi tersebut rawan penyakit dan sulit untuk tumbuh. Jadi lebih baik ke pada umur 25 hari. Dalam kegiatan penanaman di sini Bapak Dulaki menggunakan sistem jajar legowo dengan ukuran 10 kali 20 kali 40. Biasanya sebelum melakukan penanaman ini tanah tersebut diberikan pupuk dasar dan biasanya menggunakan pupuk Ponska. Lalu yang keempat ada kegiatan pemupukan. Setelah penanaman juga dilanjutkan dengan pemberian pupuk secara teratur. Kegiatan pemberian pupuk ini biasanya dilakukan seminggu setelah tanam. Setelah seminggu lalu pada usia 20 hari setelah tanam juga dilakukan pemupukan. Nah, pada kegiatan pemupukan ini, Bapak Dulaki hanya melakukan sebanyak 2 kali saja, dan pemupukan pertama biasanya itu menggunakan pupuk urea untuk hijau daun, sedangkan untuk yang kedua itu komposisi dari pupuk ureanya itu dikurangi agar daunnya itu tidak rimbun seperti itu. Lalu yang kelima ada pemeliharaan. Ini pada kegiatan pemeliharaan ini dilakukan kegiatan pengamatan secara berkala pada tanaman padi, di mana akan diamati apabila padi tersebut terserang hama atau penyakit, maka akan dilakukan pengendalian dengan memberikan insektisida ataupun pestisida yang sesuai dengan jenis hama yang menyerang. Selain itu juga pada pemeliharaan akan dilakukan kegiatan penyiraman air, seperti itu. Lalu ada kegiatan pengendalian UPT. Nah, apabila pada pengamatan itu tadi terdeteksi bahwa tanaman tersebut terserang hama, maka akan dilakukan pengendalian dengan memberikan pestisida sesuai dengan jenis-jenis hamanya. Biasanya hama yang menyerang itu ada tikus dan lereng. Lalu yang ketujuh ada pemanenan. Pemanenan ini akan dilakukan setelah padi berusia 90 hari atau 3 bulan. Nah, pada kegiatan pemanenan ini, Bapak Dulaki menggunakan bantuan alat yaitu combine harvester yang dijalankan dengan bantuan tenaga kerja dari luar. Dalam sekali panen sendiri, Bapak Dulaki bisa menghasilkan sekitar 7 ton beras. Lalu yang terakhir ada penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada aspek finansial yaitu RC ratio, BEP penerimaan, BEP harga, dan PIB period menunjukkan bahwa usaha tani padi Bapak Dul Hakim ini layak untuk dijalankan secara finansial. Lalu untuk modal sendiri, di sini usaha tani ini berasal dari modal pribadi, serta terkadang juga mendapat bantuan dari pemerintah ataupun meminjam dari bank. Nah, strategi yang dapat dilakukan yaitu ada juga kendala-kendala. Kendala yang dihadapi itu seperti keterbatasan modal serta ada resiko yaitu resiko serangan hama dan penyakit.
Strategi yang dapat dilakukan oleh Bapak Dulakim yaitu dengan memanfaatkan bantuan PUAP tersebut dengan maksimal, serta juga harus menjalani kemitraan dengan PT Petrokimia Gresik dan diharapkan untuk mendaftarkan ke program asuransi sehingga dapat kegiatan usaha tani tersebut dapat terjamin. Lalu untuk sarannya sendiri yaitu diharapkan untuk Bapak Dulagem serta petani padi di Desa Kedanyang itu alangkah baiknya segera mendaftarkan pada program asuransi. Karena apabila kedepannya terjadi gagal panen yang diakibatkan oleh serangan OPT seperti wereng, tekus, dan lain-lain tadi itu dapat memberikan perlindungan terhadap petani dengan memperoleh ganti rugi. Lalu juga petani juga diharapkan dapat melakukan kerjasama dengan mitra yang telah direkomendasikan seperti PT Petrokimia Gresik tadi agar petani tidak kesulitan dalam memperoleh input-input yang dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan produk padi yang unggul dan berkualitas dan petani juga tidak akan kesulitan dalam kegiatan pemasarannya. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis usaha tani padi di Desa Kedanyang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.